Adik-adik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sangat semangatnya kalian dalam menghadapi pelajaran kali ini. Cuacanya juga sangat mendukung untuk belajar hari ini. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang berbagai macam jenis kesenian, baik itu tradisional, modern maupun kontemporer, dan juga apapun tentang seni yang akan kita bahas ini. Dan bila kalian ada pertanyaan apapun itu kita bisa didiskusikan bareng. Jadi jenis pembelajaran kali ini adalah metode diskusi ya. Kita akan berdiskusi secara terbuka. Nah, sebelum kita mulai, gimana nih kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Terus kesibukannya apa aja nih? Apakah kan kalian sekarang ini kan saya belajar bareng, diskusi bareng dengan orang-orang yang beda-beda ya tingkatan sekolah dan kelasnya. Ada yang udah lulus, ada yang baru lulus, ada yang masih sekolah, ada yang PTB, ada yang juga apa? PTB. Muda tanpa beban. Muda tanpa beban. Santai, kita akan diskusi santai. Baik, mungkin di sini saya akan absen dulu ya. Mungkin absen di sini bertujuan untuk tahu biar nama kalian dan segala macamnya aja gitu ya. Oke, mungkin di sini mohon diperkenalkan dirinya masing-masing, nama, Cita, motivasi, sama nama dan Kelas aja. Kalau yang udah lulus ya tinggal bilang udah lulus. Coba mulai dari yang paling ujung kanan, coba. Nama saya Samsuri Muhammad Firdaus, kelas 11 MIPA 1 di Bungersari. Oh, SMAN 1 Bungersari. lanjut. ya, perkenalkan nama Fahmi Al-Wali di Bogor. Oh, udah Lulus. Selanjutnya, doakannya kenceng. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Adianti Alicia, saya masih Udah lulus dari SMA 1. oh sama ya. Coba lanjut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarti Sumawati, saya sudah lulus dari SMA 1 Bungersari. Oke, dari Bungersari juga. Saya Arinda Rodri Iksani, saya udah lulus dari SMA Negeri 1 Bungersari. Oke, selanjutnya. Nama saya Randy Fatir Dwi Abdillah, kelas MIPA 3 kelas 11 naik Oke. Covid. Terima kasih sebelumnya. Sebelum kita mulai, lebih alangkah baiknya kita memanjatkan doa dulu kepada Yang Maha Kuasa agar diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini ya. Coba ada yang mau memimpin untuk berdoa? Ya, Samsul. Oke, Samsul. Samsul. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah Islam semua. Berdoa dalam hati keluar. Berdoa selesai. Oke, kita mulai kelas ini ya. Saya akan berdiskusi pertama-tama tentang apa ya, pengetahuan umum dan pengetahuan pribadi kalian masing-masing lah ya. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah secara garis besar apa itu kesenian, berkesenian, atau kita bulatkan saja art gitu ya. Seni itu sendiri. Nah, coba dari kalian masing-masing saya ingin mendengar pendapatnya. Coba menurut kalian seni itu apa sih? Ini benar-benar bebas berpendapat ya. Coba. Ayo. Ini itu adalah hal yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Oke, jadi menurut di sini ya ditulis kita tandai dulu misalkan visual ya. Langsung Pak. Apa bisa dilihat Dan bisa dirasakan. dan Dirasakan. dirasakan. Coba berikutnya Fahmi. Seni adalah sesuatu yang bisa kita luapkan dari emosi. Oh, luapan emosi ya. Ica. Seni adalah sebuah karya yang
itu adalah sebuah karya yang sering diluapkan oleh suami untuk bercerita. Jadi karya untuk meluapkan permasalahan diri gitu ya. Jadi lebih ke individu ya, yang di dalam dirinya mungkin. Jadi Bapak ya ideologi luapan pemikiran. Selanjutnya, kamu tuh Sorry. Sari, menurut kamu seni itu apa, Sari? Seni adalah sebuah karya yang dibuat oleh manusia. Jadi seni adalah karya yang dibuat oleh manusia. Senang. Ayo enggak? Seni itu keahlian suatu kalian yang mendapat nilai. Keahlian yang bisa memperoleh nilai atau mendapatkan nilai ataupun menghasilkan nilai ya. Jadi keahlian yang bisa bernilai. Kamu Ini Randy, itu adalah keahlian yang buat karya yang bermutu. jadi keahlian untuk menciptakan atau membuat karya yang bermutu ya. tambahan seni ada ledakan. Ledakan imajinasi, ledakan emosi, dan ledakan ideologi. Luar. Tadi itu apa Randy? Seni yang Oke, kita akan jadi setelah kalian berpendapat tentang seni menurut diri kalian pribadi, kita bisa lihat di depan ini adalah hasil dari buah pemikiran kalian sendiri tentang apa itu seni. Karena cakupan seni itu sangatlah luas dan mungkin juga bisa termasuk bebas. Tapi ada beberapa pemikir-pemikir atau para filsuf atau para pendahulu kita sebelumnya yang sudah merumuskan seni itu. Dan seni itu adalah hal yang dinamis, di mana seni itu akan terus berevolusi dan juga menghasilkan karya dan kreasi baru. Makanya seni itu ada yang bilang tidak pernah bisa mati. Dan menurut Aristoteles, dia merupakan filsuf dari Yunani. Dia hidup di 300 tahun sebelum Masehi. Dia berpendapat bahwa seni adalah bentuk yang pengungkapannya dan penampilannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dan seni itu adalah meniru alam. Coba dari sekian banyak kalimat di sini yang mungkin nilainya sama dari pendapat Aristoteles, menurut kalian yang mana? Tidak ada. Mungkin bisa kita lihat ya. Di sini ada yang sedikit mendekati itu karya dari seni menurut Sari ya. Karena karya dari manusia. Manusia itu kan juga dari alam semesta, dari alam ini gitu ya. Dan di sini disebutkan bahwa seni adalah bentuk yang pengungkapannya dan penampilannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dan seni itu adalah meniru alam. Jadi kenapa banyak lukisan-lukisan, contohnya deh, lukisan kalian pasti sering dong dulu menggambar tuh gunung dua, terus ada jalannya di tengahnya sawah. Iya. Ya itu kan adalah dasar gambar yang sering kita kita gambar di biasanya TK atau sekolah dasar. Kan itu meniru alam. Itu salah satu seni yang mungkin dekat kaitannya seperti yang dikatakan oleh Aristoteles. Lalu ada nih definisi seni menurut Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu siapa Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Indonesia. Benar sekali. Kamu dapat 1 juta rupiah, dipotong pajak 1 juta, 100%. Jadi nggak dapat ya. sebenarnya Oke, kalau Ki Hajar Dewantara nih, dia itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia karena salah satu pencetus, pemikir, dan juga pahlawan yang bergerak di lingkup pendidikan.
ya yang bisa mengadakan kebebasan berpendapat dan pendidikan, salah satunya adalah dari jasa beliau. Dan dia berpendapat ya, Fajar Dewantara sering disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Menurutnya, seni adalah hasil keindahan yang dapat menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya. Oke, jadi menggerakkan perasaan, menggerakkan nurani keindahan seseorang yang melihatnya. Kalau kita simpulkan dari beberapa pendapat yang mirip, menurut kalian yang mana? Yang luapan emosi. Nah, luapan emosi sama luapan pemikiran sendiri. Luapan pemikiran sendiri, dan termasuk adalah mutu diri sendiri. Jadi ada beberapa pendapat ya dari luapan emosi. Kalau kalian yang apa tadi itu? Ada ya, luapan pemikiran diri dan juga suatu mutu dari individu atau hasil pemikiran sendiri. Nah, bila didefinisikan, pendapat kalian ini tidak ada yang salah. Karena apa? Karena notabene-nya dasarnya seni itu adalah kebebasan berpikir dan berpendapat dan berekspresi. Tapi tiap manusia memiliki batas. Batasnya apa? Adalah pemikirannya sendiri. Jadi kalau kita simpulkan lagi nih, menurut kalian masing-masing, dalam kehidupan sehari-hari, seni yang paling sering kalian lihat itu apa sih? Seni itu kan bentuknya ada yang visual, ada yang audio visual, dan juga ada yang kayak patung kayak gitu ya. Coba kalau di kehidupan sehari-hari kalian sering melihat atau merasakan seni yang seperti apa? Coba. Semuanya. Lagu, musik ya. Terus siapa lagi? Mungkin ada foto. Sekarang kan kalian buka handphone, sosial media, Instagram, pasti dalamnya foto, video, audio visual, itu ada termasuk seni. Nah, itu berkaitan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu yang akan kita bahas selanjutnya adalah